Pemirsa, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,49% per tahun dan akibatnya Indonesia menghadapi sejumlah masalah kependudukan. Dan mengapa hal ini dapat terjadi dan langkah apa saja ke depan yang harus dilakukan pemerintah baru kita? Kita akan membahasnya bersama Kepala BKKBN, Bapak Fazli Jalal, dan juga Ketua Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Bapak Sony Hari Harmadi. Terima kasih telah hadir, Pak Fazli. Terima kasih telah hadir bersama kami, Mas Sony juga. Ini langsung saja dari Pak Fazli dulu deh. Pak Fazli melihat ini kan bisa terbilang dikatakan cukup tinggi lah jumlah penduduk di Indonesia. Betul. Anda melihat masalah kependudukan Indonesia nih sekarang ini bagaimana? Pertama kita akan melihat bagaimana dasar berpikir kita. Kita selalu punya kesempatan setiap 10 tahun mengetahui persis jumlah penduduk. Dan berdasarkan hasil itu dan melihat masa lalunya, kita bisa memproyeksikan ke 10 tahun berikutnya. Malah biasanya secara demografi itu 25 tahun ke depan, ya kan? Walaupun dicek nanti 10 tahun berikutnya dan diperbaiki. Jadi kalau kita betul-betul ingin melakukan perencanaan yang baik, itu harus berdasarkan kepada ketepatan proyeksi penduduk. Karena menyangkut ketahanan pangan, menyangkut jumlah pekerjaan, menyangkut kesehatan, pendidikan. Nah, karena itu kalau sering meleset proyeksi ini berarti ada masalah. Nah, dari proyeksi terakhir itu tahun 2000 ya? Tahun 2000 ke 2010, betul? Betul. Jadi dari hasil sensus tahun 2000 kita memproyeksikan penduduk tahun 2010 itu harusnya sekitar 233 sampai 234 juta. Itu sudah dengan segala asumsi terbaik. Tapi ternyata waktu hasil sensus 2010 diumumkan, hasilnya berapa, ternyata 237,6 juta. Berarti meleset dan peningkatannya cukup tinggi ya? Sudahlah meningkat, itu sudah kita perkirakan, tetapi melesetnya besar, hampir 4 juta. Jadi berarti ini kan punya implikasi yang berat kepada penyediaan pangan, penyediaan pekerjaan. Kalau jumlah mereka yang banyak itu adalah dari kelompok berpendapatan bawah, berarti makin berat kita mengatasi kemiskinan dan bagaimana upaya kita menyediakan pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan dan seterusnya. Jadi karena itu jangan sampai kita sia-sia di dalam memproyeksikan. Sekali kita proyeksikan, harusnya hendaknya bisa kita sukseskan bahwa proyeksi itu dicapai. Sehingga perencanaan pembangunan kita, karena penduduk ini pembagi dari pendapatan, pembagi dari pelayanan, kalau gagal perencanaannya, berarti rencana kesejahteraan yang dicita-citakan tidak jadi tercapai seperti yang kita harapkan. Apalagi nanti terhadap pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan pokok dari setiap pemerintahan. Ini memang 10 tahun sekali itu 2000 sampai 2010. Tapi menariknya ini kan pemerintahan ke depan itu masuk ke yang berikutnya ya, sensus berikutnya dari 2010 ke 10 tahun berikutnya, di mana Pak Jokowi JK itu nanti 2014 dan 2019. Nah, kalau melihat yang lalu, Mas Sony, ini sebenarnya kenapa kok 10 terakhir ini kok ternyata meleset dan cukup tinggi melesetnya begitu? Iya, Mbak Ira. Apa tidak ada kontrol apa bagaimana ini sebenarnya, kenapa ini? Mbak Ira, jadi jelas bahwa jumlah penduduk Indonesia itu melampaui targetnya. Kita punya target pada saat itu memang sekitar 234 juta di tahun 2010. Tapi kenyataannya hampir 238 juta, meleset sekitar 4 juta. Melesetnya 4 juta tadi disebabkan oleh apa? Satu, angka kelahiran masih tetap tinggi. Angka kelahiran yang tinggi dilihat dari indikator yang namanya angka fertilitas total. Angka fertilitas total itu jumlah anak per perempuan secara rata-rata di Indonesia tidak turun sama sekali. Dari tahun 2002 ke 2012. Angkanya masih 2,6 anak per perempuan. Nah, berarti tidak adanya penurunan tadi ada masalah di sana. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kemudian di satu sisi angka kelahiran itu stagnan, tetap tinggi. Di sisi lain angka kematian cenderung turun. Berarti penduduk kita yang bertahan semakin banyak. Dampaknya jumlah penduduk kita akan membesar secara terus-menerus. Salah satu hal yang perlu diperhatikan, jelas ini yang menjadi tanggung jawabnya BKKBN, yaitu keluarga berencana. Kalau di masa lalu, keluarga berencana itu dilakukan memang dalam sistem agak komando ya, dalam tanda petik.
Nah, kemudian pasca reformasi, kebijakan keluarga berencana nasional ini tidak secara sempurna diterapkan di level daerah. Jadi pemerintah daerah yang hanya 5 tahun pemerintahannya bertarung bebas di dalam pilkada, mereka hanya berpikir dalam horizon 5 tahun 5 tahun tadi. saja, tidak jangka panjang. Ya? Padahal yang namanya KB itu punya dampak 20-30 tahun lagi. Akibatnya mereka mengabaikan program keluarga berencana. Ya. Walaupun ada daerah-daerah yang juga sangat berhasil. Pengabaian tadi menyebabkan sulit sekali melakukan pengendalian kelahiran. Okay. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sekarang masyarakat kita lebih pintar, lebih tinggi pendidikannya. Sehingga penyuluh-penyuluh KB di lapangan harus punya pengetahuan yang setidaknya sama dan lebih baik. Kalau di zaman dulu kita punya PLKB sampai 35.000, sekarang PLKB kita sekitar 26.000. Itu pun setelah naik ya. Dengan jumlah penduduk tambah besar, jumlah penyuluhnya tambah sedikit. Orang yang terpapar informasi lebih sedikit. Baik, ini kayaknya KB satu poin yang perlu dicermati ya, karena Betul. kita punya masa lalu mengenai hal itu dan mungkin bisa menjadi solusi kembali hal itu. Tapi kita akan bahasnya di segmen berikutnya. Sebelumnya, untuk 10 tahun terakhir, ini karena terkaitan dengan Pak Jokowi, presiden baru kita gitu ya. Pak, kalau dilihat 10 tahun terakhir masa Pak SBY ini, apa sih pencapaian-pencapaian atau yang sudah dilakukan terkait kependudukan yang sudah ada begitu dari Pak Fazly? Baik, jadi pertama kan tersentaknya pemerintah, terutama Pak SBY, kan beliau 2004. 2007 keluar hasil survei kesehatan dan demografi Indonesia. Waktu itu tanda bahwa stagnasi daripada angka fertilitas total yang disebutkan Mas Sony tadi selama 5 tahun dari 2002 ke 2007 sudah terbukti. Yang harusnya tetap turun tetapi bertahan di 2,6 anak per perempuan pasangan usia subur. Itu 2007 ya. Nah, kemudian Presiden memerintahkan harus direvitalisasi keluarga berencana. Oke, jadi di 2007 ada perintah dari Pak SBY untuk terkait dengan KB ya. Kemudian dibuatlah, dilihat undang-undangnya karena undang-undang otonomi ini sudah memisahkan kebijakan nasional yang dulu sangat sentralistik dengan sekarang di daerah era otonomi dan desentralisasi kan berbeda. Jadi tidak cukup hanya undang-undang otonomi, dibuatlah undang-undang baru atas perintah beliau, yaitu undang-undang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, untuk memastikan agar setiap kabupaten kota dan provinsi membangun kelembagaan KB dan kependudukan yang kuat di semua daerah. Supaya tidak ada lagi kehilangan perhatian yang disampaikan Mas Sony tadi. Wajib daerah membentuk kelembagaan, memastikan SDM-nya, memastikan anggaran. Kemudian dirubah portofolio BKKBN dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Itu sebagai turunan dari undang-undang itu. Nah, kemudian dinaikkanlah anggaran. Jadi beliau menaikkan anggaran dari tahun 2009 sesudah portofolio baru itu berkali-kali lipat, sehingga di dalam 5 tahun itu anggaran KB itu hampir naik 3 kali lipat. Nah, kemudian kita sedang mencoba nih memaksimalkan berbagai kebijakan dan peraturan perundangan dan dukungan dari pemerintah Pak SBY ini, tetapi untuk merubah 34 provinsi dan 511 kabupaten kota itu butuh waktu. Nah, inilah kita berharap tahun 2012 ternyata masih stagnan. Kita sudah melihat dari 2 tahun terakhir sejak tahun 2012 itu sudah ada tanda-tanda dari hasil Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, yang juga bisa mendapatkan berapa cakupan ber-KB, walaupun dia tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan SDKI karena metodologinya berbeda, tetapi sudah ada tanda-tanda bahwa nampaknya cakupannya sudah mulai meningkat dari 58 itu menjadi sekitar 60%. Berarti dari tahun 2007 pun sebenarnya sudah menjadi fokus tersendiri dari pihak eranya Pak SBY ya mengenai KB ini untuk menjadi solusi ya. Tapi ternyata dari 2007 ke 2012 hingga 2014 perubahannya kurang signifikan ya Pak ya? Belum begitu kelihatan. Belum begitu ya. Mungkin kita harus cari tahu dari pendapatnya Mas Sony kira-kira kenapa kok 2012 dan 2014, 2007 juga itu tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Tapi jangan dijawab dulu ya Mas Sony, kita akan jeda dulu.